Erick Thohir akhirnya bertemu Sinteyong, apakah resmi perpanjang kontrak? Erick Thohir sebut negara ASEAN takut jika sepak bola Indonesia bangkit. Iver Jenner dan Rafael Struijk bakal segera jalani sumpah WNI. Arhan dan Marcelino gabung skuad timnas U22 lengkap 23 April. Ronaldo Kuateh jalani MRI, nasibnya menggantung untuk SEA Games 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya duduk bersama pelatih timnas Indonesia Sinteyong. Pertemuan itu terjadi pada hari Rabu 19 April 2023 malam. Hal itu dikabarkan Erick Thohir melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Tampak Erick Thohir dan juga Sinteyong berjabat tangan sambil memamerkan senyuman ke hadapan kamera. Erick Thohir mendiskusikan sejumlah hal terkait sepak bola Indonesia dengan sang juru taktik asal Korea Selatan tersebut. Dan Erick Thohir tak menyinggung soal kontrak Sinteyong. Namun ia menyebutkan beberapa agenda yang akan diikuti timnas Indonesia. Pertemuan Erick Thohir dan juga Sinteyong membahas agenda-agenda penting timnas Indonesia. Timnas bakal terus aktif di tiap agenda FIFA Matchday. Hal ini demi mengasah kualitas skuad Garuda sekaligus perbaikan ranking di peringkat FIFA. Sedangkan kualitas Piala Dunia, timnas Indonesia akan bertarung sejak babak pertama zona Asia yang bakal dimulai pada Oktober mendatang. Sementara itu, Piala Asia 2023 bakal dilangsungkan di Qatar pada awal tahun. Piala Asia kali ini sudah lama ditunggu lantaran skuad Garuda sudah lama absen sejak 2007. Erick Thohir menanggapi rumor liar yang makin berkeliaran di luar dengan santai. Ia menyebut pihak yang membuat rumor tersebut hanya takut apabila sepak bola Indonesia bangun dan bangkit. Ya, seperti diketahui akhir-akhir ini, gosip-gosip liar terkait PSSI mendekati pelatih-pelatih di Asia Tenggara atau ASEAN terus berkeliaran. Erick Thohir pun merasa geram dengan gosip yang tak berdasar dan juga banyak datang dari negara-negara ASEAN. Ini Indonesia kalau bangun dari tidur, serem negara-negara tetangga, dan mereka tidak mau kita maju, ucap Erick Thohir. Timnas Indonesia U22 menggelar uji coba internal di Stadion Madia. Skor 2-2 menjadi hasil akhir pertandingan yang diwarnai dengan tendangan bebas Alfrianda Dewangga. Indra Safri membagi dua kubu menjadi tim hijau dan juga tim oranye. Dengan laga 30 kali 2 menit, Indra Safri sengaja mencampur pemain inti dan juga cadangan dari uji coba kontra Lebanon pekan lalu. Ya, tim oranye yang diperkuat Sananta dan juga Witan Sulaiman bermain lebih agresif berkat skema bola-bola pendek. Namun tim hijau bermain lebih solid. Ini berkat hadirnya duet Muhammad Ferrari dan juga Akbar Juansah di lini pertahanan. Dengan sama-sama memakai formasi 4-4-2, masing-masing kubu tampil eksplosif di awal laga. Akbar dan juga Ferrari rajin membantu serangan dalam skema bola mati. Ini pula yang membuahkan gol pertama. Akbar membuat tim hijau memimpin 1-0. Sementara itu tim oranye memecah kebuntuan melalui Alfrianda Dewangga lewat tendangan bebas dari jarak kurang lebih 20 meter. Tim oranye kembali mencetak gol melalui Irfan Jauhari. Namun tim hijau berhasil terhindar dari kekalahan. Titan Agung yang diplot di lini depan tim hijau berhasil mencetak gol apik melalui tendangan keras dari luar kotak penalti. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan respon terkait kabar PSSI mendekati pelatih Alexander Polking untuk menggantikan Sinteyong sebagai juru taktik timnas Indonesia. Erick Thohir menilai bahwa hal ini hanyalah sayur dari berbagai pihak karena PSSI memang tidak ada komunikasi dengan pelatih lain. Lebih lanjut, Erick Thohir meminta agar semua orang tidak termakan dengan propaganda yang ada. Menurutnya negara lain hanya tidak ingin Indonesia maju, sehingga hal-hal yang tidak terjadi pun dirumorkan. Pelatih Alexander Manu Polking memberikan jawaban atas segala rumor yang mengaitkan dirinya dengan klub-klub Vietnam dan juga negara-negara Asia Tenggara. Ya, menanggapi segala rumor yang ada, Manu Polking buka-bukaan. Ia menyatakan masih senang berlatih Thailand. Bahkan ia masih ingin memimpin Thailand di Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar pada Januari 2024. Dan pelatih berdarah Brasil Jerman itu berharap Federasi Sepak Bola Thailand segera membahas kontrak baru untuknya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi jawaban realistis terkait perkara Justin Hubner yang terus ramai jadi perbincangan soal proses naturalisasinya. Erick Thohir juga menyinggung terkait ada beberapa syarat permintaan dari Justin Hubner. Namun ia menegaskan bahwa tak menuduh terkait ada permintaan uang atau yang lain. Kenapa media waktu itu pernah bicara angka ke saya? Di kuping saya bilang saya tidak pernah dengar. Ya, kalau pegang merah putih ya merah putihnya dulu, bukan ini. Kalau memang tidak mau menjadi bagian merah putih, saya tidak bisa melarang. Tetapi proses kita dorong, ungkap Erick Thohir. Beberapa waktu lalu ada kabar bahwa PSSI ingin membuat satu tim yang isinya para pemain timnas U20 Indonesia. Klub tersebut nantinya akan bertanding di Liga 1 2023-2024. Rupanya, proyek tersebut ingin dimatangkan oleh PSSI.
Erick Thohir menyadari bahwa tidak bisa langsung membuat tim yang nantinya tampil di kasta tertinggi. Mayoritas beberapa pemain timnas U20 Indonesia sudah mempunyai klub, namun tidak semua pemain-pemain itu bermain reguler. Dengan bergabung bersama Bayangkara FC mungkin saja ini bisa menjadi sebuah solusi. Dua calon pemain naturalisasi Iver Jenner dan juga Rafael Struijk bakal segera melakoni sumpah menjadi WNI. Kabar tersebut diungkapkan langsung oleh Hassani Abdul Ghani. Ya, Hassani Abdul Ghani merupakan sosok yang membantu proses naturalisasi Iver dan juga Rafael. Lebih lanjut, Hassani menyebut bila Iver dan juga Rafael bakal melakoni sumpah sebagai WNI dalam waktu dekat. Alhamdulillah ada berita bagus. Menurut kolega saya, Iver Jenner dan juga Rafael Struijk akan ke Jakarta untuk diambil sumpah setelah mereka berdua menyelesaikan kompetisi di Belanda yaitu di atas tanggal 19 Mei. Ucap Hassani Abdul Ghani. Pemain keturunan Iver Jenner memberikan respon langsung ketika mantan EXO PSSI Hassani Abdul Ghani membocorkan tanggal kapan dirinya bakal disumpah warga negara Indonesia. Unggahan mantan EXO PSSI itu kemudian direspon oleh Iver Jenner langsung. Pemain Young FC Utrecht itu tampak mengamini pernyataan Hassani. Ya, gelandang berusia 19 tahun ini menuliskan emoji tangan ke atas. Hal itu langsung mendapatkan sorotan dari netizen. Ya, dengan ini timnas Indonesia bisa mendapatkan pemain tambahan usai lebaran. Tentunya, tambahan ini bisa jadi hal positif demi menambah kekuatan skuad Garuda asuhan Sinteyong. Pelatih timnas Indonesia U22 Indra Safri sudah mengantongi 20 nama pemain untuk SEA Games 2023. Indra Safri menyebut pemain yang dipilih adalah yang terbaik dan juga dibutuhkan oleh tim. Setelah mengevaluasi pertandingan internal timnas U22 yang berlangsung di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Rabu, Indra Safri memilih 20 pemain. Sesuai roadmap, hari ini kami sudah menetapkan 20 pemain yang akan dibawa ke Kamboja. Alhamdulillah, dengan mengucap bismillah saya yakin yang kami pilih adalah yang terbaik dan akan kami butuhkan, ucap Indra Safri. Pelatih timnas Indonesia U22 Indra Safri mengaku maklum bila Elkan Bagot tak mendapatkan izin dari klubnya untuk ikut SEA Games 2023. Sebelumnya, Elkan Bagot masuk dalam daftar pemain yang akan dipanggil Indra Safri ke timnas U22 Indonesia untuk SEA Games 2023. Bahkan Elkan Bagot sempat dirayu langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kalau memang klub tidak berkenan, kita juga harus maklumi karena bukan agenda FIFA. Tetapi kalau klubnya berkenan, kenapa tidak? Ucap Indra Safri. Timnas Indonesia U22 untuk SEA Games 2023 dipastikan akan lengkap pada tanggal 23 April setelah Pratama Arhan dan juga Marcelino Ferdinand bergabung. Kepastian itu diungkap pelatih timnas Indonesia U22 Indra Safri usai game internal di Stadion Madia Jakarta pada hari Rabu. Indra Safri mengatakan sudah ada kepastian tanggal mengenai hadirnya Arhan dan juga Marcelino. Sekarang pemain yang hadir di sini 18 pemain akan kami panggil. 2 pemain lain tanggal 22 April malam atau sore. Arhan akan sampai di Jakarta dan tanggal 23 malam Marcelino, ujar Indra Safri. Pelatih timnas U22 Indonesia Indra Safri memastikan setidaknya 2 pemain yang memperkuat klub Liga 2 masuk dalam skuad Garuda Muda di SEA Games 2023. Ya, mantan pelatih timnas U19 Indonesia itu terpincut dengan pemain dari klub Liga 2 yang tampil bagus hingga bisa bersaing dengan pemain-pemain dari klub Liga 1. Saya bisa jamin ini ada 1 atau 2 pemain dari Liga 2. Ini yang saya surprise, ujar Indra Safri. Sementara itu, PSSI akan mengumumkan 20 nama pemain untuk diboyong ke Kamboja pada Kamis 20 April 2023. Pelatih timnas Indonesia U22 Indra Safri resmi mencoret Hoki Caraka dari skuad SEA Games 2023. Ia lebih memilih Ramadan Sananta sebagai ujung tombak tim Garuda Muda. Hoki Caraka merupakan striker andalan Sinteyong di timnas Indonesia U20. Seiring batalnya tampil di Piala Dunia U20, pemain PSS Sleman itu dipanggil Indra Safri ke TC SEA Games 2023. Striker asal Gunung Kidul itu pun sempat dimainkan ketika timnas Indonesia U22 melawan Lebanon. Akan tetapi, setelah laga itu Hoki Caraka tidak lagi menjadi bagian dari tim Garuda Muda. Timnas Indonesia U22 memberikan santunan kepada anak yatim jelang Idul Fitri 1444 Hijriah di Masjid Al-Siraj, Jakarta, Rabu 19 April. Kami ingin hari bahagia tersebut berbagi dengan adik-adik yatim. Mana tahu nanti bisa memberikan kebahagiaan kepada mereka, kata Indra Safri. Sementara itu, menurut pemain timnas Indonesia U22 Beckham Putra, acara ini sangat bagus untuk sekaligus berbagi kebahagiaan karena dirinya tak bisa pulang kampung. Karena kita sebelum lebaran dan juga tak bisa pulang lebaran, kami bisa berkumpul dengan anak-anak yatim. Karena dengan doa-doa dari mereka lah nanti bisa membantu kami dalam menghadapi SEA Games nanti, semoga bisa mendapatkan medali emas, kata Beckham Putra. Winger timnas U22 Indonesia Ronaldo Kuateh nasibnya belum ditentukan oleh Indra Safri apakah ikut SEA Games 2023 atau tidak.
Ya, pada Rabu 19 April, Indra Safri kembali menjelaskan kondisi Ronaldo Kuateh yang sepertinya mengalami cedera parah. Pasalnya Kuateh akan melakoni proses MRI atau Magnetic Resonance Imaging untuk mengetahui tingkat keparahan cederanya. Namun Indra Safri belum memastikan apakah Ronaldo Kuateh dicoret dari skuad SEA Games 2023 atau tidak. Tunggu aja nanti pengumuman dari PSSI apakah ada nama Ronaldo, kata Indra Safri. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.